Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema tablik akbar kali ini adalah bersama menuju Muslim Kafah. Tema ini mengandung harapan sekaligus ajakan kepada kita semua untuk memahami dan mengamalkan secara utuh peta kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran menyebutkan umat Islam adalah sebagai khairu ummah dengan peran sebagai khalifah fil ard yang dapat menebar rahmatan lil alamin. Dengan atribut ini, umat Islam seharusnya dapat sukses di dalam kehidupan dunia dan akhirat, sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat pada zamannya. Hadirin yang berbahagia, melihat kondisi umat Islam saat ini yang senantiasa diidentikan dengan kekerasan, kemiskinan, kebodohan dan keterpurukan, timbul pertanyaan pada benak saya: apakah kita sebagai umat Islam masih belum memahami dan mengamalkan Islam sepenuhnya? Atau Islam secara kafah? Artinya Islam bukan saja sebagai agama, tetapi lebih daripada itu adalah sebagai peta kehidupan untuk sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kita sekalian pada pagi hari ini patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menghadiri satu acara tablik akbar dari jamaah Thariqat Naqsabandiyah yang ternyata sumber titik awalnya dari Profesor Dr. Haji Qadirun Yahya berada di wilayah Depok, yang saat ini pengurus ada di Medan dan juga suraunya ada di wilayah Kelurahan Curug ini. Sedikit informasi yang telah kami terima setelah ada audiensi dengan para pengurus dan mendapatkan beberapa informasi tertulis yang telah dikerjakan. Saya secara pribadi dan atas nama pemerintah kota ingin mengucapkan selamat dan terima kasih atas jerih payahnya yang berikhtiar untuk memberikan penjelasan dan ikut beramar ma'ruf nahi mungkar, mengokohkan kualitas keislaman warga Depok pada khususnya dan umat Islam di Indonesia pada umumnya melalui Thariqat Naqsabandiyah ini. Kami berdoa mudah-mudahan melalui media untuk berupaya mendalami dan meningkatkan pemahaman tentang keislaman kita. Kita sekalian mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kafah itu adalah orang yang memenuhi ketentuan 3 pilar agama, 3 dasar agama yang pokok. Yang pertama adalah iman, dengan rukun iman yang 6, disiplin ilmunya adalah tauhid. Kemudian yang kedua yang namanya Islam, dengan rukun Islam yang 5, disiplin ilmunya adalah fiqih. Yang ketiga adalah ihsan, dia itu mengkaji tentang rohaniyah, bagaimana bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mengkaji hakikat dari semua syariat dan iman itu tadi. Ini ihsan.
yang disiplin ilmunya tasawuf dan pengamalannya adalah tarekat, isinya tidak lain dan tidak bukan adalah zikrullah. Zikrullah yang tahqiq, yang punya metode, punya cara, punya channel kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimuliakan Allah, sambutlah salam penghormatan terindah dari hati kecil saya yang paling dalam. Kalau ngomongin muslim kafah, rasanya tidak enak kalau tidak berangkat dari firman Allah yang satu ini. Nanti buka surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Simak ayatnya. Ayat ini ada dua harapan. Yang pertama, Allah nyuruh kita masuk secara kafah. Yang kedua, kita harus hati-hati dengan syaitan, karena syaitan akan menyesatkan kita. Dia akan bentangkan jalan sehingga kita tidak sadar kita sudah berlalu di jalan-jalannya syaitan. Ada dua ini yang akan kita bahas. Wahai orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, siapakah orang-orang yang beriman? Nanti buka tafsir Muyassar. Di sana dijelaskan adalah orang yang berani berkata, raditu billahi rabban wa bil islam madina wa bi Muhammadin. Orang yang berani mengatakan begini dengan keyakinan, berarti dia orang-orang yang betul-betul beriman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah panggil dengan panggilan sayang. Yang kedua, ada seruan dari Allah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara kafah. Lagi-lagi timbul pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan kafah? Saya beberkan sedikit. Ibu, maksudnya kafah kalau dalam tafsir Al-Muyassar itu artinya amilina bijami'i ahkamihi wala tatraku minha syai'a. Artinya kita mengerjakan semua apa yang Allah perintahkan, semuanya kita lakukan. Perintah Allah kita kerjakan, larangan Allah kita tinggalkan. Hukum yang sudah Allah tetapkan kita jadikan warna dalam keseharian kita. Dan kita tidak timpang tindih, tidak pilih-pilih yang enak jadi kita kerjakan, yang gak enak kita tinggalkan. Orang yang kafah semua dia lakukan, itu baru orang yang akan dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu, inilah kepentingan tarekah itu, untuk membina, membangun dalam. Bisa kita antakbudallah, kita merasa kita antakbudallah ke anak kata sembah sujud kepada Allah, seolah-olah kita bisa melihatnya. Kalau tidak bisa, bagaimana kita merasa didengar, dilihat oleh Allah atau tidak? Bukan sekadar masuk tarekat itu aurat. Kalau sudah bisa zikir, illallah, maaf kritik ini sedikit. Wah, sudah masuk hebat. Tarekat bukan itu. Tarekat bisa membuahkan bekasnya kalimat la ilaha illallah, menghias hati dari segala bentuk kotoran-kotoran yang mengakibatkan kesyirikan, kesombongan, ketakaburan, hasad dan dengki yang selalu melapisi, mengotori hati kita. Kita sikat, ganti pikiran itu dengan kalimat la ilaha illallah, sehingga pancaran kalimat la ilaha illallah nurnya yatala'la fi lisanana, menerangi mulut kita, menerangi mata kita, menerangi pandangan kita, menerangi telinga kita, pendengaran kita. Kalau kita mau berbuat yang tidak baik, kita mau ngomong yang kurang pas, terkadang kita ngomong tidak sadar, itu menyakiti, terkadang atau membuka aibnya, kita sadar kita dilihat oleh Allah, didengarkan oleh Allah, kunci. Itu buahnya tarekat.